memintamu, anakku. Setelah perang ini usai, aku akan meminta izinmu untuk mengungkap kisah dari kelahiranmu di hadapan semua orang. Jika Arjuna memiliki kemampuan untuk membunuhku, maka aku akan memberikanmu izin bahwa setelah kematianku, anak-anakmu dapat melakukan upacara terakhirku bukan sebagai seorang musuh, tapi sebagai seorang saudara. Perang hari ke-17. Pangeran Arjuna dan Raja Angga karena langsung memulai hari dengan pertempuran antar keduanya. Di tengah-tengah perdebatan antara Arjuna dan Karna, Raja Madra yang berperan sebagai kusir kuda ikut ambil bagian untuk mengejek Karna. Kedua ksatria ahli panah ini saling balas-membalas serangan. Aku tidak mencari amal apapun dari Dewa Raja Angga. Aku bisa membunuhmu, bahkan dengan sebuah senjata yang biasa saja. Angkatlah busurmu, Arjuna! Selama aku memiliki busur kemenangan di tanganku ini, tidak ada satupun anak panahmu yang akan dapat menyentuhku. Angkatlah busurmu! Keponakanku, kenapa temanmu itu tidak segera memanggil Raja Ular Taksaka? Di kejauhan, Raja Gandhara Sangkuni heran mengapa Raja Angga karena tidak segera memanggil Taksaka untuk membunuh Arjuna. Duryudana mengajak Paman Sangkuni menghampiri Raja Angga karena Raja Angga terlibat perdebatan lagi dengan kusirnya, yaitu Raja Madra. Raja Madra bahkan tidak menaati perintah dari Panglima pihak Hastinapura. Kata-kata mutiara dari Raja Madra membuat Karna begitu marah. Bagaimana mungkin bisa kau bersaing dengan Pangeran Arjuna? Dengan memompat tenggorokannya, seekor kodok tidak akan pernah bisa layak bertarung dengan seekor sapi. Kau lebih baik menerima kenyataan ini. Minta maaflah dan kembalilah ke rumahmu. Kata-kata mutiara dari Raja Madra membuat Karna begitu marah. Raja Karna segera turun dari keretanya. Karna menantang Arjuna agar bertarung di atas tanah. Namun ketika Arjuna mau turun, ia dicegah oleh Basudewa Krishna agar tidak menuruti tantangan dari Raja Angga. Krishna mengatakan bahwa kesatria yang turun dari kereta artinya kesatria yang meminta perlindungan dan tidak boleh diserang. Pertempuran Raja Angga karena dengan Arjuna tercampuri oleh kedua kusir dari kedua pihak, Basudewa Krishna dan Raja Madra. Duryudana dan Sangkuni datang untuk meminta Raja Angga karena segera kembali kereta dan segera memanggil Taksaka untuk masuk ke panahnya. Meski sempat menolak, karena akhirnya terpaksa menuruti perintah dari Duryudana, ia kembali naik ke keretanya dengan sangat terpaksa. Raja Angga naik dengan perlahan dan segera bersiap untuk memanggil Raja Ular Taksaka agar masuk ke dalam panahnya. Alam memberikan tanda gejolak mengiringi masuknya Raja Ular Taksaka ke dalam panah yang dilepaskan oleh Raja Angga karena Arjuna membalas panah itu namun sia-sia saja. Basudewa segera menekan kereta dengan kakinya agar roda kereta terbenam ke tanah, sehingga panah karena meleset dan membuat nyawa Arjuna selamat. Basudewa segera mengemudikan keretanya pergi menjauh dari lawannya, karena meminta izin kepada Duryudana untuk mengejar kereta Arjuna. Temanku, berikan aku perintah. Hari ini kemenanganku akan ditujukan untukmu, atau mayatku. Temanku Karna, kematianmu akan jadi kekalahanku. Aku menginginkan kematian Arjuna sekarang. Raja Madra, bawalah kereta ke arah Arjuna. Duryudana mengizinkan karena mengejar Arjuna dan Basudewa Krishna. Raja Angga karena memberikan kode dengan panahnya agar Arjuna segera berduel dengannya. Arjuna yang merasa perlu menghadapi tantangan karena dinasehati oleh Basudewa. Kita harus berhenti. Seseorang yang menerima semua tantangan padanya adalah orang yang tidak punya keyakinan dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang percaya diri menerima tantangan berdasarkan rencananya. Krishna mengungkapkan bahwa kesatria yang percaya diri menerima tantangan berdasarkan rencananya. Basudewa Krishna tetap membawa Arjuna menjauh, sedangkan di sisi lain Raja Madra terus membawa Karna mengejar Pangeran Arjuna. Sri Krishna mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat untuk membunuh Raja Angga Karna. Putra Radha terus berteriak meminta Arjuna berhenti dan bertarung dengannya. Namun Arjuna patuh dengan arahan Basudewa Krishna.
Karna lalu meminta kusirnya yaitu Raja Madra mengambil jalan berbelok untuk mencegat kereta Arjuna. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan menunggu walaupun di nirwana. Dengan berlari dari kematianmu, mengapa kau mengotori nama baikmu? Berhenti! Berhenti dan bertarunglah denganku! Kereta Raja Angga karena yang dikemudikan Raja Madra rodanya terjerembab ke dalam tanah. Raja Madra diperintahkan agar segera mengangkat roda kereta, namun ditolak mentah-mentah. Raja Madra, bawa keretanya keluar. Tarik roda itu keluar dari tanah. Itu bukan tugasku. Aku ini hanya dihukum untuk menjadi kusirmu. Maka aku mengendari keretamu. Tapi sebenarnya aku bukan pelayanmu. Aku adalah Raja Madra. Dan berlutut di tanah untuk mengangkat roda adalah menghinaku. Karena segera meletakkan busurnya dan akan segera mengangkat roda keretanya. Tiba-tiba Basudewa Krishna memanggil Raja Angga Karna. Kemudian Basudewa memerintahkan Arjuna agar menerima tantangan Raja Angga untuk perang di atas tanah beberapa waktu lalu. Karna segera berusaha mengeluarkan roda keretanya, namun beberapa kali upayanya gagal. Matahari sudah hampir terbenam, Basudewa memerintahkan Arjuna agar segera membidik panahnya. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Setelah mengambil sumpah ini, tidak pantas bila seorang kesatria merasa ragu, Partha. Bidikan panahmu. Arjuna! Aku selalu membiarkan kebenaran hidup. Aku selalu meminta pertarungan yang adil denganmu. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Biarkan aku menjadi seorang kesatria. Sekali lagi biarkan aku memegang panahku. Kau jangan menunda lagi, Partha. Angkat busurmu. Arjuna ragu untuk memenuhi perintah Basudewa Krishna, karena mengatakan agar Arjuna menunggunya sampai ia mengeluarkan roda keretanya. Karena meminta pertarungan yang adil kepada Arjuna, Raja Angga karena dengan percaya diri mengatakan bahwa akan menggunakan Brahmastra untuk meleburkan medan tempur Kurusetra ini. Namun ia heran ketika beberapa kali gagal mencoba memanggil pengetahuannya. Raja Angga Karna telah melupakan pengetahuannya. Jika bahaya bisa dia hindari, maka dia akan bisa memanggil kembali pengetahuannya. Hanya pada saat bahaya saja dia akan melupakan pengetahuannya, Partha. Inilah waktu yang sangat tepat untuk menghabisi Raja Angga Karna. Basudewa meyakinkan kepada Arjuna bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi Raja Angga Karna. Hentikan, Arjuna. Jika kau kesatria sejati, kau tidak akan pernah menyerang prajurit yang tidak bersenjata. Ingatlah saat-saat terakhir dari Abhimanyu, Raja Angga Karna. Ketika Abhimanyu mati, dia juga tidak memegang senjata ataupun tetesan darah yang ada di tubuhnya. Tapi kau tetap saja menghabisinya, Raja Angga Karna. Basudewa Krishna mengingatkan Raja Angga Karna ketika kematian Abhimanyu, karena menjelaskan tentang keputusan yang ia ambil waktu membunuh Abhimanyu. Karena menjelaskan bahwa ia membunuh Abhimanyu untuk mengakhiri penderitaannya. Mendengar hal tentang Abhimanyu, Arjuna terpancing kemarahannya. Arjuna menyalahkan Raja Angga karena ikut dalam kubu Kurawa yang telah menyiksa Abhimanyu 6 jam hingga kematiannya. Matahari akan terbenam 30 menit lagi, Raja Angga. Jadi, jika kau tidak memanggil pengetahuanmu dalam 15 menit lagi, maka dalam 15 menit berikutnya, aku akan membunuhmu dengan senjataku ini, Raja Angga. Arjuna mengingatkan bahwa matahari akan tenggelam 30 menit lagi. Ia mempersilakan Raja Angga karena untuk memanggil kembali pengetahuannya dalam 15 menit, dan 15 menit selanjutnya Arjuna akan membunuhnya dengan senjatanya. Karena mencoba berulang-ulang namun tetap gagal. Kenapa ini terjadi padaku, Begawan Parasurama? Pengetahuanku, kemampuanku, kenapa semua menjauh dariku? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini terjadi, Begawan Parasurama? Kemudian Basudewa Krishna memanggil Raja Angga Karna serta menghentikan dunia seperti yang telah ia lakukan untuk menasehati Arjuna, Bhisma, dan juga Guru Drona. Sri Krishna kemudian mengingatkan putra Kunti ini tentang kata-kata dari Begawan Parasurama, karena mengingat kutukan gurunya Begawan Parasurama, bahwa kelak karena di saat menghadapi masalah besar yang menyangkut hidupnya,
pengetahuannya akan hilang untuk sesaat. Pergilah karena akan ada titik dalam hidupmu. Saat ini akan menjadi peristiwa terbesar dalam ujian hidupmu. Dan saat itu juga, ilmumu akan pergi darimu. Dia akan menghilang dan tidak akan ada gunanya untukmu. Selanjutnya Basudewa Krishna turun untuk menghampiri Raja Anggakarna. Basudewa membuat dunia berhenti. Ia kemudian mendatangi Raja Anggakarna untuk menasehatinya. Murid dari Begawan Parasurama ini menanyakan kepada Basudewa Krishna mengenai usaha-usahanya. Kusir kuda kereta Arjuna ini memberikan nasihat kepada Raja Anggakarna dengan kecerdasan dan pengetahuannya. Pengetahuan yang dikumpulkan dengan cara menjauhi moral akan selalu meninggalkan manusia di saat krisis. Ini bukan kutukan dari Begawan Parasurama Raja Angga, tetapi karena hukum alam. Tapi aku tanpa kenal lelah selalu berusaha mendapatkan pengetahuan. Lalu bagaimana aku bisa melupakan pengetahuanku itu? Kenapa kau berusaha untuk mendapatkan pengetahuan itu, Raja Angga? Apakah kau mengerti pentingnya pengetahuan? Saat mendapatkan pengetahuan, apakah kau berkeinginan untuk bisa berguna di masyarakat? Atau kau ingin mendapatkan pengetahuan hanya demi balas dendam atas hinaan terhadap dirimu? Pengetahuan harus disertai ketenangan jiwa dan juga fokus. Selain itu, pengetahuan harus disertai nilai. Mencari pengetahuan harus disertai pengabdian, bukan sebagai balas dendam. Krishna menasehati karena bahwa mencari pengetahuan dengan alasan ingin dihargai dan menjadi yang terhebat adalah salah, dan kehebatan akan semakin menjauhinya jika hal itu terjadi. Tujuan karena untuk mencari pengetahuan adalah salah, sehingga pengetahuannya tidak melekat abadi dan bisa hilang kapan saja. Raja Angga karena masih belum bisa melupakan penghinaan masyarakat kepadanya. Basudewa Krishna menenangkan anak rada ini dengan petuah-petuah yang sangat dalam. Seseorang yang bisa mendapatkan pengetahuan dengan mengerti nilainya pasti hebat dalam bidangnya. Tapi seseorang yang menginginkan pengetahuan dengan tujuan untuk mendapat sesuatu akan terus bersaing sepanjang hidupnya untuk membuktikan dirinya yang hebat. Tapi dia tidak akan pernah jadi hebat. Kau juga punya pengetahuan dengan tujuan tertentu. Meski memiliki perlindungan dari dewa, kau tetap tidak bisa menenangkan pikiranmu. Kau tetap saja ingin bersaing dengan Arjuna yang kini sudah semakin jauh, Raja Angga. Kenapa aku tidak bisa menjadi yang hebat, Basudewa? Kenapa aku harus berkompromi dengan hidupku ini? Masyarakat ini selalu menghancurkan semua kemungkinanku. Mereka tidak memberikan rasa hormat pada kekuatanku. Mereka tidak mau menerima mimpiku. Mereka selalu menghinaku dengan memanggilku sebagai anak kusir. Pergilah kau anak kusir, dengarkanlah ayahmu, karena dia tahu orang sepertimu tidak punya kemampuan. Kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh Yang Kuasa adalah hak manusia juga. Basudewa, lalu kenapa masyarakat ini mengasingkan seseorang dari haknya sendiri? Basudewa mengatakan bahwa banyak sekali kemungkinan besar untuk Raja Anggakarna. Namun sayang sekali ia tidak menghabiskan hidupnya untuk mengabdi kepada kebaikan dan masyarakat. Manusiaan. Lalu kenapa aku yang disalahkan, Basudewa? Jika ketidakpuasan terlahir bersamaku, jika aku memang mampu, dan jika aku mencoba mendapatkan hakku dengan kekuatanku ini, apakah aku melakukan kesalahan, Basudewa? Kau memiliki kemungkinan-kemungkinan itu. Kau memiliki kemampuan. Dan kau tahu seperti apa rasanya penderitaan. Tapi kau tidak mengabdikan hidupmu untuk orang lain. Kau malah mengabdikan seluruh hidupmu kepada orang seperti Duryudana. Dia tidak memiliki apapun kecuali hanya ketidakbenaran. Basudewa menegur Raja Angga karena memilih mengabdikan hidupnya untuk Duryudana yang tidak memiliki apapun selain ketidakbenaran. Krishna mengingatkan karena telah menjadi bagian dari pelucutan pakaian Drupadi, menjadi bagian dari strategi kematian Abhimanyu yang merupakan keponakannya sendiri, dan tidak menghargai Ibu Ratu Kunti sebagai ibunya. Krishna juga mengatakan bahwa karena memang ditakdirkan untuk mati di tangan adiknya sendiri. Kau juga menjadi bagian dari dosa dari membuka pakaian Pancali. Kau tidak bisa menghargai ibumu sendiri. Kau bahkan mampu menghabisi putra dari adikmu sendiri. Dan hari ini dengan hilangnya kebenaranmu itu, maka hilanglah seluruh pengetahuan dan kepuasanmu itu. Kau disiapkan untuk mati di tangan adikmu sendiri. Kau memang benar, Basudewa.
Tapi aku tidak bisa melupakan kebaikan temanku Duryudana selama ini. Kebaikan apa, anak Rada? Karena mengatakan bahwa ia masih belum bisa melupakan kebaikan Duryudana, namun Krishna segera mengingatkan bahwa yang sebenarnya adalah Duryudana hanya memanfaatkannya saja. Krishna juga mengatakan bahwa pembantaian di Kurusetra ini tidak semata-mata karena Duryudana atau Paman Sangkuni, melainkan akibat dari 3 ksatria, yaitu Bhisma, Drona, dan Karna. Kalian bertiga telah meninggalkan kebenaran untuk membantu Duryudana. Krishna mengungkapkan andai ketiga ksatria ini menolak membantu Duryudana, maka perang besar Baratayuda bisa dicegah. Kau sudah dimanfaatkan oleh Duryudana karena tidak tahu kebenaran dari pertemanan palsu yang dikembangkan Duryudana selama ini. Pembantaian yang terjadi di Kurusetra hari ini bukanlah semata-mata karena Duryudana atau Paman Sangkuni. Ini adalah karena dosa dari 3 ksatria. Bhisma yang agung, Guru Drona, dan kau, anak Rada. Kalian bertiga telah meninggalkan apa yang kalian anggap benar untuk kesejahteraan masyarakat. Bila kalian tidak membantu Duryudana dalam perang ini, maka perang ini tidak akan pernah terjadi. Kau memang benar, Basudewa. Basudewa Krishna mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya untuk Karna untuk melepaskan diri dari ketidakbenarannya dan menerima kematiannya. Karna membenarkan Basudewa, ia mengatakan akan menerima perintah Basudewa, bahkan ia akan menerima kematiannya. Kemudian Karna menitipkan salam maaf untuk Ibu Kunti dan Ratu Drupadi. Karna hanya ingin bertanya satu hal, apakah kekuatannya tidak ada artinya? Basudewa mengatakan bahwa Karna akan membuktikan kekuatannya setelah kematiannya dengan mengangkat roda keretanya yang terbenam di tanah. Arjuna akan menyerang untuk kematian Karna, dan nama harum Karna akan tersebar bahwa Raja Angga karena dikalahkan saat ia tidak memegang senjata. Aku akan menerima perintahmu, Basudewa. Aku bahkan menerima kematian. Tolong sampaikan pada Ibu Kunti agar mau memaafkanku. Anak Rada, kau tidak punya busur di tanganmu. Saat ini, roda keretamu masuk ke dalam lumpur. Dan kau telah lupa pada seluruh pengetahuanmu selama ini. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menghabisimu. Bukankah ini akan menjadi bukti dari kemampuanmu? Basudewa Krishna menjalankan lagi dunia seperti semula. Ia juga menyuruh agar Arjuna segera menghabisi Karna. Putra Kunti ini mendekat. Ia kemudian meminta agar Arjuna menghabisi nyawanya. Karna mengingatkan bahwa matahari akan segera terbenam. Ia ingin segera pergi bersama ayahnya, yaitu Dewa Surya. Sebelum Dewa Surya bersembunyi, kau harus sudah menghabisiku. Sekarang, aku ingin pergi bersama dengan ayahku. Kemudian menuju keretanya dan segera berusaha mengeluarkan rodanya yang terperosok ke tanah. Basudewa Krishna menyuruh Arjuna agar segera membebaskan Raja Angga karena dari beban dosanya. Hanya tinggal 15 menit lagi sampai matahari terbenam, Partha. Ambillah keuntungan dari kesempatan ini. Bebaskan Raja Angga Karna sekarang juga dari beban dosanya. Pangeran Arjuna segera mengangkat busurnya dan mengarahkan panahnya kepada Raja Angga Karna. Karna tersenyum melihat adiknya. Anak panah Arjuna melesat dan mengenai leher Karna hingga terpental jatuh. Matahari terbenam mengiringi kematian dari Raja Angga Karna.
Keempat Pandawa yakin bahwa Arjuna telah berhasil mengalahkan pembunuh dari Pangeran Abimanyu. Matahari telah tenggelam di medan tempur Kurusetra. Ibu Kunti menerima firasat bahwa salah satu anaknya sedang menjemput ajal. Bunga lotus yang ada di sampingnya terbakar tiba-tiba yang membuat Ibu Kunti mengingat Karna. Karena anakku. Temanku Karna! Duryudana merasa terkejut karena sahabatnya berhasil dikalahkan. Sangkuni merasa kecewa dengan kematian Karna dan merasa bahwa ini adalah tanda kekalahan kubu Kurawa. Para Pandawa merasa senang dengan kematian Karna dan yakin Arjuna telah berhasil mengalahkan Karna. Bunyi dari sangkakala menandakan kemenangan kita, Naku. Sepertinya Karna yang telah menghabisi Abimanyu saat ini telah mati, Kak. Seseorang yang telah membuat Kak Arjuna menyentuh kakinya akhirnya telah pergi ke tempat Dewa Yama. Dia sudah mati. Manusia licik yang telah menyebut Pancali tidak suci. Dia telah mati. Ibu Kunti berjalan dengan perlahan-lahan mencari anaknya, entah Arjuna atau Karna yang tewas. Kunti berteriak memanggil-manggil karena ia melihat Arjuna masih berdiri sehat di atas kereta bersama Basudewa Krishna. Ibu. Tiba-tiba Raja Angga karena memanggil Kunti dengan sebutan ibu. Kunti langsung berlari menuju putranya ini. Bahkan ia sempat terjatuh dan tangannya tergores pedang hingga berdarah. Kunti mendekati Raja Angga karena yang sudah terkapar di tanah. Sang ibu menangis terseduh-seduh. Anakku. Hal ini membuat Pangeran Arjuna begitu heran. Kau telah melakukan tilak kepadaku, Bu. Aku telah mendapatkan kebebasanku sekarang dari semua dosa. Tapi bagaimana aku bisa mendapat kebebasan atas dosa kematianmu, anakku? Kenapa ibu menangis seperti itu? Atas kematian seorang musuh. Permusuhan itu sudah berakhir, Parta. Sekarang saatnya untuk membangun hubungan. Hubungan yang lahir dari air mata yang telah menenggelamkan segalanya. Maksudnya? Tanyakanlah kepada ibumu sendiri. Kemudian sang pangeran menanyakan hal ini kepada Basudewa Krishna. Sang Narayan menjawab bahwa permusuhan sudah berakhir dan sudah saatnya membangun hubungan yang tercipta dari air mata. Kemudian Basudewa Krishna menyuruh Arjuna agar menanyakan hal tersebut kepada Ibu Kunti sendiri. Kunti tidak pernah menaruh kepala karena di pangkuannya, ia begitu menyesal. Sebaliknya karena juga ikut menyesal karena tidak pernah berbakti sebagai anak. Raja Angga meminta agar kepalanya ditaruh di pangkuan ibunya untuk melupakan semua kesalahan dan permusuhannya. Sang ibu langsung menyetujuinya dan segera menaruh kepala anaknya di pangkuan. Seumur hidupku, cinta yang ibu simpan ini membuatku menderita. Itu suatu kemalangan buatku, Bu. Aku tidak pernah sedikit pun membahagiakanmu. Aku selalu di pangkuan Ibu Rada. Tapi aku tidak pernah berbakti kepadamu sebagai seorang anak. Ibu, taruhlah kepalaku di pangkuanmu, Ibu. Baiklah. Sebelum aku mati, taruhlah kepalaku di pangkuanmu. Iya. Keempat Pandawa yang lain datang. Mereka bersama Arjuna mendekati ibunya yang secara mengejutkan memangku Karna yang menjadi Panglima Hastinapura. Bima yang sangat heran dan tidak tahan dengan apa yang dilakukan ibunya segera menanyakan hal tersebut. Kunti menjelaskan secara perlahan-lahan meski masih terkesan dengan pencitraan dan masih disamarkan. Ibu, ada apa denganmu? Bukankah dia musuh kita? Tidak, Bima. Akulah sebenarnya
musuhnya. Tahukah kalian? Aku selalu memberinya penderitaan dan hidup yang penuh dengan perjuangan. Ibu yang membuat hidup Raja Angga karena penuh perjuangan? Apa maksudnya, Ibu? Dia selalu mengangkat senjatanya untuk melawan anak-anakmu sendiri. Dia menghabisi Abimanyu dengan begitu kejamnya. Dia juga pernah bersumpah untuk menghabisi kelima anakmu ini, Bu. Nakula masih tidak tahan dan mengatakan banyak hal terkait Raja Angga karena salah satunya adalah membunuh putra Arjuna, Abimanyu. Kunti mengatakan bahwa karena telah bersumpah menjaga kelima Pandawa sehingga mereka tidak ada yang mati. Yudhistira maju ke depan dan meminta penjelasan yang lebih jelas kepada ibunya. Dia telah bersumpah untuk menjaga kelima anakku agar tetap hidup. Itulah kenapa dia tidak menghabisi satu pun dari kalian. Yudhistira, anakku. Jangan. Ketika Ibu Kunti ingin mengutarakan yang sebenarnya, Raja Angga karena menghentikan ibunya itu agar tidak membeberkan kebenarannya. Karena mengatakan bahwa ia sudah siap mati, ia juga memberikan pertimbangan hasil dari pengungkapan oleh Ibu Kunti. Raja Angga juga meminta agar memendam rahasia ini seiring berjalannya waktu. Kunti tidak menyetujui permintaan dari Raja Angga. Ia akan mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan bersedia menerima hukuman dari anak-anaknya. Hal tersebut membuat kelima Pandawa semakin terheran-heran. Rahasia takdir kita ini kita pendam seiring berjalannya waktu. Tidak. Kau jangan membuat ibu lebih merasa bersalah. Seumur hidupmu, kau telah menanggung beban hukuman atas kejahatanku. Sekarang seandainya anak-anakku menghinaku sekalipun dan terus menghinaku atau bahkan memberiku hukuman, itu semua memang pantas aku terima. Dengan agak ragu, akhirnya Arjuna maju ke depan dan menghampiri Raja Angga karena beserta ibunya untuk menanyakan rahasia tersebut. Arjuna gemetaran menanyakan perihal tersebut kepada ibunya. Walaupun menanyakan hal ini membuat hatiku bergetar, Ibu. Tapi rahasia apa ini? Kejahatan apa? Hukuman apa? Hukuman apa, Ibu? Kejahatan yang dilakukan sebelum pernikahan. Resi Durwasa memperingatkan aku agar tidak mengucapkan mantra itu jika tidak diperlukan. Akibatnya, bukannya menikmati buahnya, aku malah mendapatkan penderitaan. Saat itu, aku hanyalah seorang anak kecil. Mantra itu tidak mudah dipahami. Kekuatan mantra ini tidak akan sia-sia. Setelah aku pergi, bagian dari kekuatanku akan bersamamu dalam bentuk anak kecil. Anak itu tidak akan terkalahkan, Kunti. Seluruh dunia akan mengenalnya dengan nama Karna. Ratu Kunti akhirnya mulai membuka kisah kelahiran dari Raja Angga Karna yang ia lahirkan sebelum ia menikah. Kunti menceritakan tentang anugerah dari Resi Durwasa, lalu kesalahan karena mencoba anugerah dari Resi tersebut tanpa pikir panjang. Kunti begitu menyesal setelah ia mengucapkan mantra itu ada bayi laki-laki yang merupakan pemberian Dewa Surya. Karena ketakutan ia akhirnya menghanyutkan bayi Karna di sungai Gangga hingga dewasa bersama keluarga Adirata. Terlihat air mata tak tertahankan dari mata para Pandawa. Frusali, istri dari Raja Angga, datang bersama Ibu Rada. Mereka berdua berlari gugup untuk segera menghampiri anaknya yang sudah tak berdaya. Ibu Rada begitu emosional menghadapi kondisi ini. Raja Angga karena berusaha menenangkan konflik yang hampir timbul. Raja Angga karena begitu kuat hatinya untuk menanggapi peristiwa konflik yang bersumber dari Ibu Rada.
Anak Rada ini membuat perumpamaan bahwa Basudewa Krishna bahkan juga memiliki dua orang ibu, mengapa ia tidak boleh memiliki keistimewaan itu juga. Ibu Kunti tidak bersalah. Kenapa tidak, anakku? Kenapa tidak? Kau mengaku ibu dari anakku. Apa yang kau ketahui tentang anakku ini? Aku pun anak dari dua orang ibu. Kenapa aku tidak bisa seperti itu, Ibu Rada? Kenapa aku tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa? Raja Anggakarna, apakah dia anakmu juga, Ibu? Ya, anakku. Dengan agak gemetar, Sadewa memberanikan diri untuk menanyakan apakah Raja Anggakarna juga merupakan anak dari Kunti. Sang ibu membenarkan hal tersebut. Mendengar hal ini, para Pandawa menjadi lemah hatinya. Kunti dengan sesenggukan mengucapkan bahwa Raja Angga adalah kakak tertua dari para Pandawa. Yudhistira mengungkapkan bahwa Ibu Kunti telah melakukan kejahatan serius dengan merubah keberuntungan karena menjadi perjuangan seumur hidupnya. Kau telah melakukan kejahatan serius, Bu. Yang menyembunyikan sesuatu berarti telah berdosa. Dan yang mengungkapkannya akan mendapatkan pahala. Tidak. Kau telah mengubah keberuntungan menjadi sebuah dosa besar. Kami seharusnya menyentuh kaki kakak kami. Sebaliknya, kami malah mengangkat senjata untuk melawannya. Dia sangat berharga dengan pengalamannya. Tapi aku telah menghinanya seumur hidupku. Dia lebih layak mendapatkan mahkota. Aku sudah melakukan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, Kak Karna. Teganya ibu berbuat begini. Teganya ibu membuatku melakukan dosa yang sangat besar. Arjuna menangis di hadapan kakak yang baru saja ia buat tak berdaya. Raja Angga tersenyum melihat keberanian ibunya mengucapkan kebenaran hal ini. Salahkan aku saja, Arjuna. Karena ingin membuktikan aku lebih unggul darimu. Tapi aku bahagia bahwa akhirnya aku telah membuktikannya pada diriku sendiri. Untuk bisa mengalahkanku, kau harus melakukan tipuan, adikku. Arjuna ingat dengan peristiwa-peristiwa masa lalunya dengan Raja Anggakarna. Tidak hanya Arjuna, para Pandawa yang lain juga ingat dengan kisah-kisah masa lalunya kepada Karna yang sebenarnya adalah kakaknya itu. Para Pandawa begitu menyesali perbuatan-perbuatan masa lalunya kepada Raja Anggakarna. Sebagai permohonan terakhir, Karna meminta kepada adik-adiknya agar tidak menghina Ibu Kunti. Karna juga meminta khusus kepada Arjuna agar mengajari kesaktian Arjuna kepada anak Karna kelak. Arjuna berjanji bahwa kelak anak Karna yang akan menjadi pemimpin di Indraprastha. Adik-adikku tercinta, sebagai kakak tertua kalian, maukah kau mengikuti permintaanku? Aku mohon pada kalian, tolong jangan menghina Ibu Kunti dan adikku Arjuna. Ajarkanlah anakku kesaktianmu. Aku berjanji untuk itu, kakak. Anakmu akan mendapat kehormatan yang selayaknya dia dapatkan. Kau adalah pewaris tahta Indraprastha. Anakmu juga akan menjadi pewarisnya, kakak. Dia akan mewarisinya nanti. Dan melawanmu selama ini adalah kesalahan terbesarku, adikku Arjuna. Aku mungkin hebat, tapi kau jauh lebih hebat. Raja Angga juga mengatakan bahwa melawan Arjuna adalah kesalahan terbesarnya. Ia juga menyebutkan bahwa Arjuna memang yang terhebat dan tiada duanya. Ia juga meminta pemakaman terakhirnya dilakukan oleh Arjuna. Kemudian kelima Pandawa memberikan salam hormat kepada kakak tertuanya itu. Karna memanggil istrinya, Frusali, agar mendekat kepadanya. Raja Angga senang bahwa istrinya selalu menuntunnya ke arah yang benar. Namun, ia menyesali bahwa ia telah kehilangan kemudi atas dirinya pada kehidupan ini. Apa kau masih ingat, Rusali?
Kau selalu menuntunku ke jalan yang benar, Rusali. Walaupun itu terjadi di nasibku, aku pasti akan menempuh itu suatu hari nanti. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Ia mengucapkan kepada Ibu Kunti bahwa dia akan segera pergi. Aku akan pergi, Ibu. Sambil terus membelai kepala Raja Karna, perlahan-lahan nafas Raja Angga Karna berakhir dan matanya pun tertutup, tanda bahwa kematian telah menjemputnya. Karna, anakku, suamiku. Suamiku. Semuanya bersedih atas kematian ksatria tangguh ini. Upacara terakhir untuk Raja Angga Karna dipimpin oleh Arjuna dengan keempat saudaranya, namun juga diikuti oleh para ksatria Kurawa. Pangeran Arjuna menaruh busur kakaknya itu di atas kayu pembakaran. Kemudian ditaruhlah obor api untuk segera dilakukan kremasi.